aku record. Record ya. Saya nggak lupa ke record. Oke, udah ke record. Sip. Mungkin boleh dimulai langsung pembukaan aja. Enggak dari Dorian. Langsung mulai ke acaranya. Oke, sebelumnya selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami mohon maaf atas keterlambatannya karena dari Zoom sendiri tadi agak kendala untuk menyalakan, tapi untungnya sudah aman. Dan untuk sekarang seperti yang sudah teman-teman tahu, ini merupakan acara Labbox yang dimana kita bisa saling sharing tentang antar labs gitu, dari mulai dari kelompok kalian IS, DS, CPS, dan SE gitu. Nah, untuk kesempatan kali ini kita udah mengundang perwakilan dari 2 lab di kelompok kalian IS, yaitu dari lab AI dan lab computing. Nah, sebelum kita masuk nih untuk menanyakan beberapa pertanyaan, mungkin bisa dari lab artificial intelligence dulu untuk memperkenalkan dulu nih. Kebetulan kan ada 2 orang nih kelihatannya nih. Monggo nih, persilakan. Halo semuanya, terima kasih atas waktunya, Chandra dan Bang Giring ya. Awalnya perkenalan, saya Murad Farazan, di sini sebagai koordinator asisten dari Lab AI, dan ada saya Bagja Sunarto Karyawan, di sini sebagai Research and Development dari Lab AI. Ya, terima kasih atas perkenalannya. Saya kembalikan lagi ke Chandra. Oke, mantap, terima kasih dari perwakilan Lab AI, dan selanjutnya boleh nih dari computing nih untuk memperkenalkan dirinya nih. Oke, terima kasih. Perkenalkan, nama aku Giat. Aku sebagai Aslab Humas dari Computing Lab. Kebetulan Kordas Computing Lab hari ini berhalangan, jadi nggak bisa hadir. Jadi cuma aku aja sebagai perwakilannya. Oke, kembalikan kepada moderator lagi. Oke, sebelumnya terima kasih buat teman-teman yang udah memperkenalkan dirinya nih. Sebelumnya, salah satu tujuan diadakan acara ini kan juga untuk bisa memperkenalkan lab-labnya kepada nanti para angkatan 21, terutama 21 ya, atau mungkin 20 yang ingin masuk ke fokus group jika ada gitu. Nah, supaya mereka bisa lebih tahu nih tentang lab-lab, terutama untuk lab AI dan lab computing ini, kira-kira ini kalau misalnya dari untuk general gitu, untuk mahasiswa khususnya informatika tahun 2021, apa sih maksudnya bukan pengertian ya, apa sih lab AI atau lab computing? Mungkin bisa dari lab computing dulu nih. Boleh. Oke, untuk computing lab sendiri itu computing itu adalah lab yang berfokus pada studi dan riset optimasi performa dan komputasi suatu algoritma yang berada di bawah naungan Fakultas Informatika sejak tahun 2014. Itu sih. Nah, di computing lab ini ya sesuai tadi penjelasannya. Jadi misalnya kalau pas baru pertama masuk itu bakal belajar tentang banyak algoritma-algoritma untuk menyelesaikan berbagai macam permasalahan gitu singkatnya. Berarti lebih banyak fokus di ngoding-ngoding lah kira-kira computing ya. Maksudnya ya, untuk memecahkan sebuah masalah. Oke, mantap. Nah, kalau dari lab AI sendiri tadi sempat sweet tuh kelihatannya. boleh. Oke, jadi lab AI ini lab yang yang secara namanya ya artificial intelligence. Jadi kita fokusnya ke machine learning dan turunan-turunannya gitulah. Nah, lab AI ini udah ada di Telkom ini udah lama banget. Jadi termasuk salah satu lab yang pelopor lah, lab pelopor dari Telkom ini. Sebelum nama Telkom jadi Universitas Telkom, itu lab AI udah ada. Terus kita fokusnya tadi kayak yang saya udah bilang di machine learning-nya. Jadi di lab AI ini ada sekarang 3. Ada SG, FG, dan sekarang ada Research and Development. Jadi ada yang lalu ada tambahan lagi buat lab AI ini sekarang kita berfokus ke computer vision dan juga evaluation machine learning. Di mana computer vision ini kita membuat sebuah program di mana komputer akan dapat melihat sebagaimana kita manusia melihat gitu, mengenali benda, mendeteksi benda dan lain-lain. Sedangkan untuk evaluation dari machine learning itu gimana
sebuah machine learning atau sebuah learning itu dapat belajar sendiri, namun dapat menghasilkan hasil yang terbaik begitu. Oh, berarti kurang lebih untuk dari kedua lab ini tuh tentang ini ya, maksudnya mungkin dari computing sendiri cara menyelesaikan suatu masalahnya. Nah, di AI ini lebih berfokus kepada untuk mencoba bisa membuat apa ya istilahnya, membuat suatu komputer untuk bisa berpikir atau melakukan tindakan sesuai manusia gitu mungkin ya Bang, kira-kira. Ya Kalau benar, kita kurang lebih. Oke, mantap. Nah, tadi kan dari Gia sendiri kan dari Bang Gia sendiri kan udah ngejelasin kalau misalnya dari lab computing itu ngelakuin kayak banyak hal gitu. Salah satunya kan tadi menyelesaikan suatu masalah gitu dengan code, dengan coding gitu. Nah, boleh kasih tau nggak nih kayak satu case apa sih yang biasanya dilakuin gitu loh di computing gitu untuk teman-teman yang mungkin ingin bergabung atau misalnya tertarik gitu loh dari computing sendiri itu kira-kira apa gitu contohnya yang dilakukan gitu. Oke, pertama untuk yang biasa dilakukan computing ya. Jadi sebenarnya kalau di computing ini dia tuh ada study group dan study group itu dibagi jadi dua, ada study group basic sama advance. Nah, kalau misal ada member baru, ada baru open recruitment, ada member baru join itu tiap minggunya bakal ada study group basic. Nah, study group basic itu bakal mempelajari kayak algoritma tentang kayak brute force, terus divide and conquer, dan dynamic programming dan lain-lain. Nah, kalau udah lulus dari study group basic ini, oh ya, selain tiap minggunya ada dikasih materi tentang algoritma tadi, nanti di akhir juga bakal ada disuruh bikin project gitu. Jadi bikin per kelompok, member baru itu bikin per kelompok, terus nanti ada suatu project terserah itu menggunakan algoritma yang udah dikerjain gitu. Nanti dan project tersebut bakal nanti di-upload ke website computing. Nah, kalau udah lulus dari study group basic ini, nanti bisa lanjut ke study group advance. Nah, study group advance ini nanti para member ini bakal disuruh milih, dia mau milih ke fokus mana, ada machine learning, ada data science, terus ada competitive programming juga, sama ada swarm intelligence saat ini gitu. Oh, berarti dari komputer ini sendiri sangat lengkap ya untuk para mahasiswa nih untuk bisa mungkin mengasah keterampilannya gitu. Dari mulai tadi ada competitive programming, ada machine learning dan lain sebagainya. Oke, mungkin kalau dari Lab Ice nih, dari Bang Bakir dan Bang Ref sendiri, gimana? Maksudnya apa sih yang harus misalnya anak-anak persiapkan gitu loh, terkhususnya untuk orang-orang yang baru bergabung di studi group gitu loh. Atau mungkin orang yang mau bergabung gitu. Soalnya kan seperti yang kita tahu dari lab AI dan lab computing sendiri kan sepertinya membutuhkan skill apa ya, seenggaknya tuh ngoding yang dari basicnya udah ada gitu supaya bisa keep up dengan apa-apa aja yang udah di AI sama computing dijelaskan gitu. Jadi kira-kira dari lab AI ini apa sih yang harus dipersiapkan gitu dari teman-teman calon anak angkatan 21 atau mungkin angkatan 20 yang ingin bergabung gitu ke lab AI. Oke, sebelum ngasih tahu gimana cara masuknya, aku mau jelasin dulu. Sebenarnya di AI itu ada namanya study group dan juga focus group. Nah, study group ini kita tuh kegiatannya ada belajar, bermain, dan mencari ilmu baru tentang AI itu sendiri. Jadi kita menerima teman-teman yang mau belajar gitu, belajar dari nol, bahkan kayak masih ngodingnya agak tersendat-sendat pun masih bisa kita terima gitu. Yang penting buat di AI itu mau belajar dan mau berusaha. Lalu ada juga focus group. Di focus group ini kita menerima mahasiswa yang sudah mengambil mata kuliah AI atau machine learning juga atau yang sudah selesai mengikuti SG atau lulus dari SG begitu. Nah, untuk fokus group sendiri dibagi menjadi dua, yaitu ada computer vision dan juga evolutionary machine learning. Yang mana untuk computer vision dibimbing oleh Pak Mahmud, dan untuk evolutionary machine learning kebetulan di sini dibimbing oleh Pak Profesor Suyanto. Gitu. Jadi buat di AI itu nggak selamanya kita belajar doang atau nyari-nyari ilmu doang. Kita tuh belajar bermain juga, seru-seruan juga gitu. Jadi ya ikut dah. Mengasihkan, betul. Mengasihkan dan challenging ya Bang. Jadi
Pokoknya kalau mau masuk tuh yang terpenting ada kemauan. Di mana ada kemauan, di sana ada jalan. Nggak susah kok buat masuk lab AI. Oke, mantap. Nah, teman-teman dari kedua lab ini kan udah ngasih tahu apa ya, sneak peek-nya gitu loh, dari lab mereka sendiri tuh ngapain aja gitu. Mungkin kalau boleh tahu nih, tadi kan dari lab computing sendiri, dari Bang Jat sendiri udah ngasih tahu nih, tadi ada apa aja, ada studi group yang basic dan advance ya kalau nggak salah. Nah, sebenarnya yang aku mau tanya tuh, bisa nggak sih dari yang studi group yang advance itu, teman-teman bisa join, tapi tanpa harus melewati studi group yang basic dulu. Kalau tadi kan dari lab PA sendiri kan ada studi group dan ada fokus group ya. Nah, tadi kan fokus grupnya kan salah satu kriteria kan udah ngambil AI dan pengantar kecerdasan buatan dan machine learning ya kalau nggak salah, atau sudah lulus studi group gitu. Nah, kalau dari computing sendiri, kira-kira bisa nggak tuh kalau misalnya ada teman-teman mungkin dari angkatan 20 terutama ya, atau ya 20 yang mau langsung ke studi group advance gitu. Biar jadi nggak usah mereka mungkin udah mengerti gitu loh beberapa algoritma yang udah dipelajari di apa namanya, di yang basicnya gitu. Jadi bisa nggak usah ngelewatin. Oke, untuk persyaratan masuk study group advance sendiri sebenarnya bisa nggak harus dari study group basic. Jadi sebenarnya kalau misal computing lab ngadain oprek itu dia oprek buat study group basic sama advance itu dipisah. Nah, sebenarnya study group basic ini lebih ke langkah buat masuk ke study group advance. Sebenarnya nggak wajib ikut study group basic. Cuman ini adalah salah satu pilihan untuk mahasiswa yang mau masuk study group advance. Nah, untuk gen sekarang ini, computing lab kan sekarang gen 8. Nah, gen 8 ini kemarin kan udah dibuka tuh open recruitment buat study group basic. Nah, sekarang lagi jalan. Nah, nanti sekitar Agustus nanti baru bakal dibuka oprek buat study group advance. Nah, kalau yang udah ikutan study group basic kayak yang tadi aku bilang, bakal kalau udah lulus langsung lanjut bisa ke study group advance. Nah, kalau yang nggak ikutan study group basic nanti bakal ada tesnya lagi sendiri gitu. Jadi bisa tanpa masuk study group basic. Oh, berarti tentunya harus melewati beberapa tes dulu gitu ya, supaya bisa langsung masuk ke bagian yang advance tanpa harus melewati yang basic dulu. Oke. Nah, kan tadi kita udah ngomongin beberapa hal, sebenarnya udah lumayan rinci tadi. Dari mulai gimana cara masuk dan sebagainya gitu. Nah, sebenarnya kalau misalnya dari perwakilan dari computing dan AI sendiri, aku tuh mau nanya, sebenarnya wajib nggak sih atau misalnya harus nggak sih mahasiswa khususnya di informatika gitu, jurusan informatika untuk bergabung ke lab gitu loh. Ini maksudnya secara general aja gitu. Soalnya mungkin kan banyak juga mahasiswa terutama mahasiswa baru yang kayak masih bingung gitu loh. Aduh, mungkin ngelihat temennya yang udah join lab duluan, yang udah kayak wah udah banyakin project gitu. Tapi kira-kira kalau untuk general gitu sebenarnya lab itu penting nggak sih untuk seenggaknya menunjang keahlian kita gitu, terutama di bidang coding gitu kan. Dari computing dan AI sendiri kan ini kurang lebih 80-90% kan coding gitu. Mungkin dari lab AI nih boleh. Oke, jadi apakah penting bagi mahasiswa untuk ikut lab apa aja ya? Ikut lab apa aja? Wajib ya? Wajib atau enggak? Kalau wajib atau enggak sih sebenarnya. Karena setiap mahasiswa kan punya pilihan nih, mau expertise-nya di bidang apa. Ada yang mau fokus di organisasi aja, ada yang mau naikin IPK banget, ada yang ya banyak-banyak lah. Nah, tapi penting atau enggaknya, menurut aku penting banget. Kenapa? Karena di lab ini, di lab manapun, itu pasti kita ada circle di mana orang-orang ini ada niat untuk belajar. Ada niat untuk belajar, dan dari circle itu nanti kita bakal terdorong untuk terus belajar mengenai apapun yang kita inginkan. Apa yang passion kita apa, kita belajar di sana. Kalau kita passion kita di AI, pastinya masuk AI. Kalau passionnya di security bisa masuk ya yang lain-lain lah. Nah, AI ini expertise di AI, dan
salah satu keunggulan dari LabAI yang menurutku ya, itu adalah channelnya. Channelnya LabAI ini sangat-sangat bagus lah, untuk sangat-sangat pas. Alumni juga masih berhubungan dengan kita. Jadi kalau ada apa-apa, ada yang bantuan, itu bisa berhubungan dengan alumni-alumninya, dan tentunya environment di LabAI ini sangat-sangat mendukung untuk kita untuk belajar lebih lanjut di bidang artificial intelligence. Mungkin aku juga mau nambahin ya. Jadi dulu tuh aku tertarik banget sama yang namanya AI. Terus cari-cari tahu ada nggak sih lab tentang artificial intelligence di Telkom, dan kebetulan nemu gitu, ada namanya lab AI. Mulai masuk gitu. Ternyata ya emang bagus gitu yang apa yang dipelajari dan apa yang dilakuin gitu. Makin hari makin kayak ngerasa lab AI itu rumah gitu, rumah kedua. Ya kita jadi belajar, bermain, terus cengkerama bareng. Bahkan sama alumni pun, alumni itu sering banget datang, entah itu yang dari Tokopedia lah, ada yang dari Halo Dokter. Kita tuh saling sharing-sharing. Gimana sih kerja di sini? Gimana sih cara dapat pengalaman di sini gitu. Jadi ya so far masuk lab itu banyak banget sih keuntungannya. Entah itu lab AI, lab computing, lab multimedia dan lain-lain begitu. Oke, tadi wah banyak banget tuh berarti. Maksudnya selain dari mungkin nambah skills ya harus dong. Maksudnya masa kita pasti dong. Pasti dong, masa satu periode nggak nambah apa-apa kan nggak mungkin kita harusnya. Selain itu juga mungkin kasar mungkin nambah relasi juga ya Bang ya. Baik itu untuk Bener banget. Pekerjaan atau mungkin jadi nambah teman baru gitu kan. Tadi di A itu ada studi group ya. Nah, pasti itu di studi grupnya juga pasti ada yang jadi deket, ada yang jadi sering bikin project bareng mungkin gitu ya, Bang? Ya, malah di dalam sejarahnya tuh ada gitu yang nyampe deket-deket malah jadi nikah gitu. Alumni-alumni itu pokoknya udah bener-bener udah kayak keluarga makanya lebih itu. Udah top banget lah pokoknya. Wah, sampai nikah berarti sangat rekat gitu ya, Bang? Bener banget, dan itu nggak cuma satu. Waduh. Oke, mungkin kalau dari computing gimana nih menurut Bang Giat sendiri nih? Maksudnya penting atau enggak, harus atau enggak untuk bergabung ke suatu lab gitu. Mungkin di sini untuk computing atau AI gitu. Kalau menurut aku sendiri, sebenarnya jawabannya sama ya. Kalau harus sih enggak, tapi kalau penting ya pastinya penting banget. Mungkin aku bakal nambahin aja benefit masuk lab. Kalau berdasarkan pengalaman aku sendiri nih. Jadi yang pastinya pertama tuh bakal apa ya? Kan pasti kalau gabung lab itu jadi ada tempat buat istilahnya kayak bertanya sama yang emang udah lebih tahu di bidangnya gitu kan. Nah selain itu juga karena pastinya bikin project-project nanti kan otomatis nambah portofolio. Nah selain itu benefit juga nambah koneksi. Nah koneksi ini nggak sekedar kayak cuma nambah kenalan doang gitu. Kalau misalnya berdasarkan pengalaman di computing lab itu kayak misal kalau ada suatu lomba competitive programming misal. Nah itu infonya kan bakal disebarin kan di grup itu. Terus kalau misalnya biasanya kan ada misal lomba yang per tim. Nah itu bisa nyari tim buat lomba itu di situ di labnya itu gitu. Jadi kita bisa nemuin orang-orang yang istilahnya ketertarikannya itu sama dengan kita dan kita bisa bekerja sama dengan orang-orang tersebut gitu. Nah, selain itu biasanya kan lab-lab juga sering ngadain kayak entah itu workshop atau kayak sharing-sharing misalnya tentang tugas akhir. Nah, itu juga bisa nambah pengetahuannya lebih luas lagi, jadi nggak terbatas cuma dari kelas doang gitu. Jadi istilahnya source pengetahuan kita tuh jadi nambah banget gitu. Nah, mungkin itu aja sih dari aku kalau benefit buat gabung lab, dan itu tuh menguntungkan banget gitu. Oke, berarti kalau digabungin tadi itu dari computing maupun AI, salah satunya selain itu tuh ilmu, habis itu teman, relasi, rekan gitu kan. Nah itu juga dari lab-lab ini mungkin sangat sangat benefit lah mungkin teman-teman, maksudnya kalau misalnya ada sedikit keraguan untuk bergabung gitu loh, kayak aduh nanti gini mungkin bisa dicoba aja dulu kali ya. Nah tapi mungkin sebelum mungkin teman-temannya untuk yang nonton bisa kayak ayo mau join lab ini. Nah gimana, apa sih yang harus misalnya dipersiapin gitu loh, maksudnya misalnya dari lab AI nih, dari lab AI sendiri kira-kira nih kalau ada saran gitu loh untuk teman-teman yang belum bergabung,
apa aja sih yang harus dipersiapin gitu loh. Dari computing apa aja sih harus disiapin gitu loh. Maksudnya biar nanti setelah bergabung tuh seenggaknya nggak kayak nyesel gitu loh, kayak misalnya pas udah join, oh ternyata belajar ini, aku berharapnya di AI itu atau di computing tuh belajar A atau B, ternyata belajar C gitu loh. Nah, kalau dari lab AI sendiri nih, mungkin ekspektasi yang harus teman-teman mahasiswa terutama angkatan 21 persiapin itu apa sih supaya nanti misalnya berminat untuk bergabung tuh bisa lebih apa ya, lebih siap gitu loh, dan nggak nyesel gitulah intinya. Bukan dari lab AI dulu. Oke, mungkin buat apa yang bakal dipelajari dulu dari SGAI itu tuh paling tentang 4 ya, ada planning, searching, reasoning, sama apa namanya? Planning, searching, reasoning, learning. Jadi ada 4. Nah, jadi ntar dibagi ke 4 ini, ntar ada, tapi kita bakal lebih mendalami ke learning-nya ini. Nantinya ada kayak yang tree based, decision tree, XGBoost, random forest dan lain-lain. Lalu ada juga yang linear based, itu ada linear regression, ada logistic regression, SVM dan lain-lain. Ada juga yang distance based, itu tuh ada KNN, K-means dan lain-lain. Lalu ada juga yang neural net based, itu kayak CNN, UNet, terus LSTM, RNN dan lain-lain gitu. Nah, buat yang dipersiapin buat masuk ke SG itu apa sih? Yang penting itu tadi nggak apa-apa, kamu masih belum tahu banyak tentang AI. Yang terpenting itu ada kemauan untuk belajar dan kemauan untuk berusaha begitu. Jadi walaupun apa ya, bisa dibilang nol banget gitu, kita tuh bakal ngajarin dari nol. Pokoknya dikit-dikit yang penting bisa begitu. Oke, mau nambahin dikit. Dari SD sendiri karena masih banyak yang baru juga, itu kita lebih siapin ke dasar machine learning-nya. Jadi buat dasarnya dulu diperkuat dulu. Jadi yang nanti masih baru-baru, yang masih dari nol gitu, masih nggak kelelahan lah, nggak terseok-seok gitu mengikuti semuanya. Itu mungkin buat SG sih. Terus juga apa ya, kita nggak cuma nerima dari informatika gitu, kita nerima dari jurusan lain, dari fakultas lain. Karena itu kita nggak langsung tiba-tiba ngoding gitu. Pasti ngasih tahu, oh ngoding itu gimana sih gitu. Jadi pokoknya tenang aja, kalau mau masuk lab AI bakal diajarin dari nol banget. Oke, mantap. Berarti maksudnya garis besarnya mungkin biar dari teman-teman calon AI ini biar nggak kaget gitu. Mungkin kalau misalnya aku bilang nggak harus sih, cuman seenggaknya kalau dari mereka tahu lebih dahulu tentang seenggaknya apa itu arti artificial intelligence, terus bidang-bidangnya apa aja, mungkin akan lebih memudahkan mereka mungkin ya, Bang? Iya, benar banget. Kalau misalnya udah tahu dari awal kan jadi udah enak, bisa ngikutin banget gitu. Iya. Tapi juga nggak nutup kemungkinan kalau misalnya belum tahu apa-apa juga masih bisa ngikutin. Berarti terbuka lah untuk siapapun yang mau berusaha, setengahnya ya Bang ya, berusaha. Iya, benar banget. Yang penting tuh berusaha dan ada niat gitu. Oke, mantap sekali dari Lab AI. Nah, untuk dari computing sendiri, gimana nih kalau dari Bang Yat sendiri untuk maksudnya ya yang tadi yang untuk mempersiapkan seenggaknya biar nanti teman-teman tuh nggak salah join lab. Sebenarnya pengertian salah join lab tuh nggak bagus sih, cuma maksudnya biar nggak keteteran gitu loh. Maksudnya yang harus dipersiapin buat teman-teman terutama angkatan 21 nanti itu apa sih? Oke, mungkin sebelumnya seperti yang udah aku bilang ya, study group basic itu kan mempelajari tentang algoritma-algoritma buat menyelesaikan berbagai macam masalah, kayak misalnya algoritma brute force, terus divide and conquer, terus greedy. Nah, yang pasti sebenarnya sama aja, semua lab tuh kurang lebih sama aja. Yang dipersiapkan tuh kemauan untuk belajar dan niat yang niat yang kuat, gak gampang nyerah gitu. Itu penting banget karena itu diperlukan sikap konsisten dalam belajar biar benar-benar bisa menyerap ilmu yang nantinya bakal didapat di lab tersebut gitu. Nah, karena karena computing lab ini mempelajarinya tentang algoritma baru yang untuk menyelesaikan berbagai macam satu masalah. Nah, itu berarti akan lebih enak lagi, akan lebih mudah lagi kalau misal mahasiswa yang mau join itu seenggaknya udah
tahu lah coding dasar kayak print, input dan sebagainya. Sebenarnya nggak wajib udah harus jago, seenggaknya sekedar tahu aja juga ya itu udah cukup banget, sama mungkin tahu apa sih materi kayak logika matematika yang dasar-dasar gitu loh, kayak and or, mungkin cukup itu aja sih yang disiapin buat masuk ke computing lab itu buat study group basic. Nah kalau buat study group advance ya nanti itu kalian nggak usah mikirin dulu kayak kira-kira sanggup nggak ya, kira-kira bakal bisa ngikutin pelajarannya nggak, itu nggak perlu dikhawatirin, nanti bakal diajarin dari benar-benar konsep awalnya dulu sesuai yang kalian pilih. Misal mau milih machine learning ya berarti benar-benar diajarin dari awal banget machine learning itu, kayak dari benar-benar cuma tahu nama machine learning doang tuh kayak nggak apa-apa, silakan masuk aja, ntar bakal diajarin dari dasar gitu. Mungkin itu aja sih. Oke, mungkin kalau misalnya bisa aku tarik garis lurus ya dari jawaban teman-teman dari lab AI maupun computing, sebenarnya syarat untuk masuk lab, terutama AI atau computing ataupun mungkin semua lab itu sebenarnya cukup ini ya, mudah mungkin yang bisa aku bilang. Maksudnya dari keduanya kan maunya kesamaan ya, kayak jadi harus mau bekerja keras, mau belajar, terus gigih, terus konsisten ya. Nah, kalau asumsi dengan misalnya asumsi teman-teman sudah bergabung ke dalam lab AI atau computing sendiri gitu. Nah, selain kita belajar kan tadi di lab AI juga ngomong kalau kita tuh nggak cuma belajar terus, kita ada bermain dan ada dan lain-lain gitu. Nah, kalau dari sudah masuk nih, misalnya sudah masuk gabung studi grup AI dan studi grup basic yang di computing, ada kegiatan lain nggak sih yang diselenggarain gitu di lab AI maupun computing, kayak misalnya mungkin apa ya, mungkin makrab atau mungkin ada mau buat sesuatu gitu kan, sudah pasti di lab punya apa ya, punya acara, punya kegiatan gitu. Mungkin kalau dari lab AI boleh nih di share Bang. Oke, mungkin dari lab AI dulu ya. Lab AI itu ada banyak banget sih acara selain SG dan FG. Ada misalnya AI sharing. Nah, AI sharing ini biasanya kita ngumpul semua anggota lab AI dari yang baru sampai dengan alumni. Kita biasanya sharing-sharing pengalaman kita selama entah itu di dunia kerja, entah itu di dunia pendidikan atau yang lain-lain. Terus ada juga yang namanya AI Talks. AI Talks ini semacam apa ya? Talk show, semacam talk show atau semacam ya acara besar begitu, yang mana kita mengundang masyarakat umum gitu, nggak cuma anak AI aja, nggak cuma informatika aja gitu. Nah, terus ada juga kita makrab. Biasanya kita makrab adanya di akhir tahun, ada juga upgrading. Biasanya upgrading itu dilakuin di tiap bulan. Kita juga ada pelatihan. Biasanya kita ngadain pelatihan-pelatihan buat teman-teman entah itu SMA, teman-teman dari jurusan lain atau teman-teman sejurusan begitu. Terus kita juga ada apa lagi? Ada juga tadi Pak ya, sharing ya, talks, Sharing, ya, talks, makrab, upgrading. Di ini setiap minggunya itu ada yang namanya kuliah malam ya. Iya, kuliah malam, bener banget. Jadi kuliah malam itu apa? Itu buat kita belajar lebih lanjut, tapi nggak yang di formal. Kalau SG itu kan kita bisa bilang semi formal lah ya. Ada materi, ada yang dikasih materi. Kalau di kuliah malam ini kita saling ngobrol aja, tentang ya apa aja yang mau diobrolin. Bisa aja tentang MK, mata kuliah AI, mata kuliah machine learning dan lain-lain sih. Dan biasanya di kuliah malam itu kita ngehadirin apa ya, expert di bidangnya gitu. Kayak misalnya kemarin tuh ada Bang Teddy, itu machine learning engineer di Allo Dokter. Terus tiba-tiba ada aja kuliah malam terus bahas-bahas tentang materi AI. Oh, gimana sih kalau AI di dunia kerja tuh gitu. Semacam kayak gitu sih. Jadi jatuhnya sharing atau belajar juga tapi lebih santai gitu. Informal, santai aja. Berarti tadi banyak banget tuh ya. Ada sekitar 4-5 lah, lebih lah acara. Berarti buat teman-teman mungkin yang kayak mikir kalau misalnya lab-lab tuh kayak cuman kayak belajar-belajar doang tuh enggak ya teman-teman. Jadi ada beberapa banyak acara yang bisa teman-teman ikuti kalau misalnya teman-teman sudah bergabung di lab AI gitu. Nah, kalau dari lab computing sendiri gimana ya? Kalau dari Bang Giats?
Nah, oke, kalau dari computing lab itu, yang pertama kegiatan selain study group itu pertama ada workshop. Jadi kita biasanya ngundang seorang expert atau biasanya dosen untuk sharing mengenai project-project yang pernah dibuat gitu. Jadi istilahnya memberikan gambaran apa aja sih yang bisa dilakuin oleh kita para mahasiswa gitu. Kalau udah menguasai suatu bidang tertentu, bisa bikin project apa aja gitu kan. Nah, itu workshopnya biasanya dalam setahun itu bisa 2 atau 3 kali ngadain gitu. Nah, selain itu ada acara yang namanya Career Day. Nah, kalau Career Day ini, jadi kita ngundang alumni-alumni Computing Lab buat sharing tentang kehidupan pekerjaan itu gimana. Jadi kayak misalnya nyari kerjanya gimana, terus tips and trick buat keterima di kerjaan gitu dan semacamnya. Selain itu ada juga acara sharing TA, sharing tugas akhir. Itu kita juga ngundang member Computing Lab atau mungkin alumni Computing Lab juga bisa yang lagi mengerjakan atau udah lulus gitu, yang lagi mengerjakan tugas akhir atau udah lulus kuliah. Itu mereka sharing-sharing tentang tugas akhir kayak gimana mereka milih bahasan tersebut, terus juga apa aja kesusahan atau apa aja kelebihan di bahasan tersebut gitu. Jadi saya memberikan gambaran ke adik-adik tingkat buat nanti tugas akhir tuh gimana gitu. Nah, selain itu juga ada, sebenarnya ini bukan acara yang rutin sih. Jadi sebenarnya kan di Computing Lab itu ada aslab kompetisi ya. Nah, aslab kompetisinya ini bakal sering nyari-nyari info-info tentang lomba-lomba, entah itu lomba programming, data science atau yang lain. Nah, kalau misalnya ketemu nanti bakal di sharing di grup computing kayak yang tadi aku bilang, dan misalnya ada yang mau ikut dan udah kebentuk beberapa tim misal, itu nanti bakal sering kayak latihan bareng, terus nyiapin buat lomba bareng gitu, semacam latihan-latihan bareng lah buat ngikutin lomba. Nah, yang terakhir ada makrab. Makrab itu kalau misalnya offline ya itu dilakuin biasanya pas sebelum masuk kuliah semester ganjil. Jadi yang pas kan kalau habis semester genap tuh kan suka ada libur panjang tuh ya, sekitar 2 bulan lebih, hampir 3 bulan. Nah itu biasanya makrab diadain di sekitaran tanggal-tanggal tersebut gitu. Mungkin itu sih kegiatan-kegiatan yang ada di Computing Lab. Oh, sebenarnya aku mau nanya ini dari computing. Tadi kan dari aspek kompetisi ya kalau nggak salah. Kan kayak bakal nyari beberapa kompetisi yang nanti bisa disalurin ke teman-teman computing sendiri gitu. Nah, tapi kalau dari computing sendiri, ada nggak sih kayak ngebuat lomba kompetitif program sendiri gitu? Maksudnya biar mungkin seenggaknya teman-teman tahu nih ada lomba juga loh yang diadain sama lab computing gitu loh. Mungkin dari Bang Giat boleh. Ada nggak sih? Kalau nggak salah ada ya. Itu untuk lomba competitive programming itu ada. Jadi setiap tahunnya Computing Lab juga ngadain lomba competitive programming. Nah, ini bisa diikutin sama semua, sebenarnya enggak, sama mahasiswa Telkom tingkat 1 dan tingkat 2. Nah, ini nih selain mengenalkan kepada mahasiswa tingkat 1 dan 2 apa itu competitive programming, juga ada hadiah-hadiah yang menarik gitu. Nah, selain itu, bagi para finalis di lomba kompetitif programming ini bakal dapat istilahnya free pass buat masuk ke computing. Jadi, kalau masuk sebagai finalis di lomba ini, otomatis bakal keterima kalau masuk computing lab gitu. Bakal langsung keterima jadi member gitu. Oh, mungkin itu tuh sebenarnya dari acara itu udah terlaksana setiap tahun atau gimana tuh kalau boleh tahu? Soalnya mungkin bisa jadi persiapan juga mungkin buat teman-teman yang ingin bergabung ke computing itu dengan istilahnya free pass lah ya, biar nggak usah melatih berbagai tes dan segala macam gitu. Iya, itu kebetulan lombanya udah berjalan setiap tahunnya dan itu pasti ada gitu. Itu biasanya diadain tuh akhir tahun sekitar November atau Desember. Itu bisa diikutin secara gratis gitu. Jadi nggak usah ragu-ragu buat ikut, walaupun sekedar kayak nyoba-nyoba gitu juga nggak apa-apa, silakan, biar kayak istilahnya kebayang lah kalau misalnya lomba kompetitif program itu gimana sih. Jadi istilahnya ada pengalaman gitu. Jadi kebayang gimana ke depannya kalau misal mau ikut lomba lagi gitu. Oke, mantap sekali. Mungkin dari teman-teman bisa dipersiapkan ya. Dan mungkin bisa cek Instagramnya kedua dari lab AI maupun lab computing ya. Nah, mungkin kan
teman-teman udah ngedenger prospek dari kedua belah lab gitu, dan sangat-sangat bagus lah. Maksudnya dari AI sendiri, dari komputing sendiri. Nah, buat teman-teman yang mungkin melihat sebenarnya prospek ke depannya gimana sih? Nah, aku tuh mau nanya sebenarnya kayak dari lab AI dan lab komputing ini kira-kira prospek ke depannya di dunia profesional tuh kayak gimana sih, Bang? Maksudnya yang kita tahu kan tadi dari lab AI sendiri sering ada sharing session bareng alumni yang udah bekerja di Halo Dokter tadi dan udah dalam buana lah. Nah, dan penasaran dari kedua lab ini prospek kerja profesional itu seperti apa gitu. Maksudnya apakah implementasi dari lab computing maupun lab AI ini bisa terrealisasikan dengan di pekerjaan profesional gitu. Mungkin dari lab AI dulu boleh, silakan, Bang. Oke, prospek kerja di profesional tadi maksudnya itu lebih ke pribadinya atau dari lab AI-nya? Sebenarnya ke pribadi yang telah melewati studi grup atau fokus grup di lab AI gitu. Oh, oke. Jadi itu kan berbeda-beda pasti ya dari setiap individunya ya. Ada yang udah masuk lab AI dan udah senang banget sama yang namanya machine learning dan lain-lain. Dia lanjut juga ke pekerjaan yang berhubungan seperti misalnya data science atau machine learning engineer gitu, kayak tadi Bang Teddy machine learning engineer di Halo Dokter. Nah, tapi ada juga beberapa alumni yang istilahnya cross platform gitu lah. Jadi masuknya dia aktif di lab AI, tapi akhirnya dia masuk ke iOS developer di Apple gitu misalnya. Itu juga ada kayak gitu. Jadi nggak menutup kemungkinan kalau masuk lab AI harus ke data science, harus ke misalnya, itu nggak ada sih. Tapi kalau secara pribadi aku sendiri prospeknya ke data sih, data science kayak gitu. Oke, kalau aku sendiri sih sejauh ini udah cukup berkecimpung di dunia machine learning gitu. Dan bahkan sampai sekarang aku ikut magang dan kerja di beberapa perusahaan gitu sebagai machine learning engineer. Dan ya cukup banyak sih yang aku dapat dari lab AI ini, dari dasar-dasarnya itu sendiri. Mungkin kayaknya kalau misalnya aku nggak masuk lab AI, banyak banget yang nggak aku tahu dari AI itu sendiri gitu. Jadi kurang lebih ngebantu banget sih buat teman-teman yang mau bekerja di bidang AI, machine learning, data science, dan lain-lain gitu. Iya, benar banget. Nah, terus di AI ini alumni-alumninya tuh nggak cuma ke ke pekerjaan-pekerjaan semua, ada juga yang memilih ke bidang riset. Misal ada Kak Kansa, itu tuh sekarang riset buat musik itu ya. Nah, ada riset musik. Terus ada juga Kak Tri, itu sekarang di Korea ngambil S3 gitu tentang AI juga. Jadi yang nggak cuma tentang pekerjaan doang gitu, kita juga ke akademik juga. Oke, berarti selain dari maksudnya lanjutan dari lab AI ini sangat luas lah cakupannya. Maksudnya nggak harus teman-teman harus berkecimpung di dunia AI, tapi bisa cross platform juga gitu. Ada buktinya juga gitu. Ada contoh suksesnya. Nah, ya, kalau dari lab computing sendiri gimana nih untuk prospek ke depannya gitu loh, buat teman-teman yang maksudnya penasaran dengan lab AI dan prospeknya. Oke, kalau dari lab computing sendiri sesuai ini ya study group advance yang disediakan, prospek kerjanya itu ya seputar data science atau yang udah kebanyakan yang udah aku lihat para alumni itu mereka kebanyakan jadi data scientist terus atau jadi front end atau back end engineer. Nah, ada juga yang fokusnya ke machine learning, kurang lebih seputar ya sesuai topik-topik yang ada di study group advance gitulah. Itu kalau berdasarkan materi yang dibahas di lab computing ya. Kalau aku sendiri sih sejauh ini kayaknya kelihatannya ntar bakal lebih memilihnya bakal istilahnya cocoknya tuh ntar bakal ke front end developer gitu. Mungkin segitu aja sih yang bisa aku ceritain kalau tentang prospek karena aku juga istilahnya sebenarnya belum lama di computing, baru 1 tahun, jadi nggak terlalu banyak kenal alumninya. Yang udah aku temuin itu yang jadi data scientist, terus front end, terus back end gitu. Oke, mungkin tadi yang udah disebutin Bang Baki sendiri juga nggak harus
harus tentang apa ya, nggak harus tentang lab yang dia gabungin dulu, maksudnya bisa cross platform. Dari kedua belah pihak juga udah ngasih apa ya, insight yang sangat bagus gitu loh untuk kita semua. Kalau misalnya bergabung ke lab itu nggak cuma tentang biar bisa ngebantu kita untuk dalam hal dunia kerja gitu. Maksudnya selain itu juga kita bisa menambah relasi, terus tadi bisa menambah teman, dan tadi juga bisa apa ya kasarnya mencari jodoh tadi ya. Tadi ada yang dari alumni Lab AI ada yang sampai menikah. Nah, habis itu mungkin kalau misalnya bisa aku rangkumin ya untuk teman-teman yang nonton nih. Jadi mungkin teman-teman kalau misalnya ingin bergabung, sebenarnya Bang, aku penasaran kalau ada yang mau bergabung karena alasan coba-coba gitu. Dari kalau pandangan dari kedua lab gimana sih? Dari Lab AI mungkin Bang, boleh. Coba-coba ya. Coba-coba sih menurutku sendiri nggak apa-apa sih. Yang penting ya itu ada niatnya. Coba-coba doang nggak ada niat kan jadi Percuma pasti ya. kelihatan kalau dia setengah-setengah ya. Itu yang mungkin kurang sih. Tapi kalau yang mau nyoba-nyoba emang kan ada banyak tuh yang mahasiswa baru yang masih belum paham informatika itu dunianya seluas apa kan, ada banyak banget kan, ada machine learning, ada security, ada IoT, banyak banget lah. Nah itu bisa banget nyoba-nyoba gitu, tapi ya nyoba-nyobanya nggak setengah-setengah gitu, niat emang pengen belajar di situ, mau nyoba di sini belajar kayak gimana, kalau suka lanjut gitu sih. Ya, kalau tapi yang setengah-setengah, nah itu yang kurang. Menurutku juga nggak apa-apa sih nyoba-nyoba, karena kan kita masih dalam tahap belajar gitu, masih mahasiswa. Nggak apa-apa lah coba-coba. Yang penting itu tanggung jawab, menyelesaikan tugasnya, menyelesaikan apa yang udah dikasih ke dia, apa yang udah dipercayain ke dia gitu. Karena kan masuk SG atau FG sendiri kan susah gitu, nggak semua orang bisa dapat. Contoh aja dari Lab AI itu ya daftarnya bisa ratusan gitu, tapi yang keterima cuma puluhan gitu, 20 atau kurang gitu. Jadi ya harus tanggung jawab sih dengan apa yang udah dia dapat begitu. Oke. Terima kasih dari Bang Bojan dan Bang Rafif. Nah, kalau dari lab computing sendiri gimana nih? Kalau untuk coba-coba dari pandangan lab computing gitu. Oke, sebenarnya ya coba-coba itu hal yang wajar banget ya, apalagi sebenarnya jurusan utamanya jurusan ini ya, informatika ya. Jurusan informatika itu banyak yang istilahnya sebagai mahasiswa baru itu istilahnya masih minim banget pengetahuannya tentang hal-hal yang berbau informatika, biasanya karena entah itu tadinya nggak pengen informatika terus malah masuk informatika, ataupun emang cuma wah kayaknya informatika prospek kerjanya bagus nih, masuk tapi kan kayak belum tahu bahasan-bahasan fokusnya gitu. Nah sebenarnya coba-coba tuh ya nggak apa-apa, silakan aja gitu. Nah tapi yang penting kalau misalnya udah coba-coba misal join suatu lab, pasti kan ada, kalau udah keterima pastinya ada kewajiban yang harus dijalankan. Nah itu harus banget buat dilakuin, jangan malah coba-coba join terus udah keterima malah kabur, malah ngilang, itu jangan. Jadi pokoknya yang jelas silahkan coba-coba, tapi kalau udah nyoba sesuatu lanjutin sampai selesai gitu. Oke. Berarti intinya coba-coba boleh asal mau bertanggung jawab, itulah intinya lah ya. Ini mau bertanggung jawab, jadi jangan teman-teman jangan pas di luar ekspektasi terus misalnya kabur, janganlah. Seenggaknya tanggung jawab itu udah apa ya, itu udah ilmu yang mahal lah yang nggak bisa dibeli, tanggung jawab itu. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir nih Bang, sebelum kita ke penutupan gitu. Buat teman-teman nih, kira-kira kalau dari Lab AI dan Lab Computing sendiri, itu kapan nih mau ada open recruitment untuk generasi baru gitu loh. Kalau dari Lab AI sih aku kayak tahu itu baru regen beberapa bulan yang lalu gitu loh. Tapi kan teman-teman belum tahu nih, jadi mungkin bisa di-share nih, jadi biar ada persiapan gitu loh untuk teman-teman angkatan 21 atau 20 atau nanti 22 mungkin ya kalau misalnya tahun depan gitu. Dari Lab AI boleh nih. Kalau kita biasanya dari Lab AI itu buka open recruitment di semester genap. Jadi buat sekarang ini tuh kita udah penerimaan kemarin. Jadi mungkin ada lagi di tahun depan itu di sekitar Februari sampai Maret.
ya sekitar bulan itu. Jadi ditunggu aja, dipersiapkan dulu aja apa yang harus disiapin itu. Mungkin spill dikit ya, siapin ya ilmu lah sedikit aja tentang AI. Sama bisa, coba dikit-dikit sama Python gitu. Iya, kalau bisa sama Python-nya dan matrix vector juga ya, dikit-dikitnya. Ya. Dikit ya, matrix vector, kalkulus, apalagi? Python. Nah, terus pengetahuan dasar tentang coding. Sama jangan lupa pelajaran SD ya, 1 tambah 1 itu jangan lupa. Selalu ada di pertanyaan. Oke, tadi udah dikasih sneak peek nih teman-teman buat teman-teman angkatan 20, 21 atau nanti 22 berarti belum ada ya. Oke, berarti angkatan 20 dan 21 yang ingin bergabung tuh. Tadi udah dikasih tahu siapin kalkulus, matrix, vektor, Python, habis itu tadi pelajaran dasar, sekolah dasar. Nah, kalau dari lab computing sendiri gimana nih? Kalau untuk computing sama kemarin baru dibuka open recruitment buat study group basic. Nanti bakal dibuka laginya itu semester genap ya, awal-awal semester genap tuh berarti sekitar bulan Februari ya. Nah, tapi kalau misalnya emang ada yang udah nggak sabar gitu pengen masuk study group basic gitu ya, nggak mau langsung study group advance, itu bisa nanti ikut di bulan November, sekitar bulan November itu bakal ada lomba kompetitif programming seperti biasa. Nah itu bisa kalau kalian masuk seenggaknya sebagai finalis gitu, ntar bakal dapat tiket gratis masuk ke computing lab, tiket gratis menjadi member. Nah untuk study group advance nanti kita bakal buka rekrutmen di bulan sekitar Agustus atau September. Nah gitu. Nah untuk misalnya study group basic, kalau study group basic itu yang diperluin buat disiapin itu adalah yang pertama Python, atau di matkul tuh pengenalan pemrograman lah, pengenalan pemrograman tuh. Terus logika matematika sama kalkulus. Nah itu cukup 3 itu aja sih yang perlu disiapin gitu. Seenggaknya istilahnya tahulah dasar-dasarnya gitu. Nah tapi bagi yang emang mau ikut competitive programming dan udah yakin pasti menang gitu, jadi ya nggak perlu siapin itu, nggak perlu siapin 3 itu, cukup siapin diri buat ikutin competitive programming aja gitu. Mungkin itu aja sih buat oprek. Oke. Waduh, jadi teman-teman punya seenggaknya di kedua lab ini ada 3 pilihan. Dari lab AI bisa nanti menunggu sampai di bulan Februari Maret ya Bang ya, sekitar bulan segitu untuk tahun depan. Dan untuk computing nih, dari computing sendiri menyediakan 2 jalur masuk ya, kasar ya. Ada tadi lewat tes, dan ada juga lewat mengikuti atau sebagai finalis di competitive program yang diadakan oleh Computing Lab. Nah, oke, mungkin buat teman-teman tadi kan sudah didapat ya info-info yang sangat bermanfaat, dari mulai bagaimana cara bergabungnya, habis itu apa aja yang dipelajari, apa aja yang harus dipersiapkan, dan bagaimana cara masuknya, dan prospek ke depannya gimana di dunia profesional. Itu tadi telah kita beberkan gitu, teman-teman beberkan dari lab AI dan lab computing sendiri gitu. Dan mungkin ini sebagai penutup, mungkin sebelum kita mengakhiri bisa ada sesi dokumentasi dulu nih. Mungkin bisa diaba-aba dari Bang Gary nih. Boleh silakan Pak. Oke, teman-teman siap ya. Ya. 3, 2, 1. Oke, sekali lagi. Bentar. Ya, 3, 2, 1. Oke, thank you. Adrian. Oke, terima kasih Bang Gerin yang telah mendokumentasikan acara kita pada hari ini. Dan sebelumnya aku mau infoin juga, jangan lupa nanti kalau misalnya ini udah di-up gitu, kalau misalnya di-up, jangan lupa follow Instagramnya Himayef di Instagram, dan line item ada ya, maksudnya nanti line item nanti dikasih tahu lah di Instagramnya. Nah mungkin sekian saja yang bisa kami sampaikan. Aku Chandra pamit undur diri. Sebelumnya terima kasih semuanya telah meluangkan waktu dari Lab AI dan Lab Computing. Terima kasih Bang
Bang Jan dan Bang Rafif dan Bang Giat. Dan perwakilannya ini ada Bang Fadli dan Teh Zalfa. Zalfa dari EA ya, kalau nggak salah. Mungkin tadi ya. Tadi ada banyak AI. BI juga. Oke. Oke, terima kasih semuanya. Sampai Thank you ya. jumpa. Thank you Bang Jel. Terima kasih. Terima kasih semuanya. BTW masih record. Apa?